Kalian lagi mertimbangin mau masuk ITB? Atau kalian kepo aja sama SBM ITB? Nah, pas banget nih, karena di video ini aku bakal bahas soal overview SBM ITB. Jadi, tonton sampai habis ya. Halo, perkenalkan aku Fioni, mahasiswa tingkat akhir di School of Business and Management Institut Teknologi Bandung. Jurusannya manajemen, konsentrasinya entrepreneurship and technology management. Oke, jadi hal pertama yang bakal aku bahas adalah statement yang sering aku dengar dan gak jarang juga dipertanyain. Apakah benar SBM ITB itu merupakan sekolah bisnis terbaik di Indonesia? Menurut data terbaru, SBM ITB mendapatkan award sebagai sekolah bisnis terbaik di Indonesia selama 3 tahun berturut-turut dari Global Brand Magazine di United Kingdom. SBM ITB juga mendapatkan ranking 1 dalam bidang bisnis dan manajemen di Indonesia dari QS World Ranking. Lalu, di tahun 2018, lebih tepatnya sejak tahun 2018, SBM ITB ini sudah terakreditasi ABS 21 loh. Jadi, apakah SBM ITB merupakan sekolah bisnis terbaik di Indonesia? Kuserahkan kembali ke kalian. Kalau menurut kalian, SBM ITB itu gimana sih? Komen di bawah ya. Oh iya, buat teman-teman yang belum tahu, kalau di ITB itu tahun pertama belum langsung masuk jurusan, tapi kita masuknya fakultas dulu. Nah, tahun pertama ini disebut juga TPB atau tahap persiapan bersama. Di TPB ini mata kuliahnya lebih general gitu, kalau kata orang sih kayak kelas 4 SMA. Baru deh tahun kedua masuk ke jurusan. Di SBM ITB ada 3 jurusan. Yang pertama manajemen, terus entrepreneurship, dan international business. Bedanya apa sih? Kalau manajemen itu mereka lebih ke belajar gimana sih cara mengelola perusahaan yang udah established atau berskala besar, atau udah stabil gitulah. Kalau entrepreneurship itu gimana cara mengelola bisnis kecil atau gimana caranya kita bangun bisnis dari awal. Masuknya sih kayak masih small enterprise gitu. Lalu untuk international business itu belajar soal gimana sih cara mengelola perusahaan internasional atau bangun bisnis secara internasional, dan backgroundnya itu multikultural. Dan international business ini jalur masuknya beda sendiri, mereka lewat saringan masuk khusus untuk program internasional. Terus mereka tuh kuliahnya 2 tahun di ITB dan 1 tahunnya di luar. Kalau untuk jalur masuk program reguler itu sekarang ada 3, SNMPTN, SBMPTN, dan SMITB atau seleksi mandiri ITB. Kalau waktu zamanku sih belum ada seleksi mandiri waktu itu, 2017. Mungkin ada teman-teman yang udah tahu kalau kuliah di SBM ITB itu cuma 3 tahun, lulus jadi sarjana. Dan SBM itu merupakan satu-satunya fakultas di ITB yang lulusnya secepat itu dalam rentang normal. Kok bisa? Karena kalau misalnya jurusan lain tuh kan 2 semester per tahun ya, jadi totalnya 8 semester. Kalau di SBM itu kita 1 tahunnya 3 semester dengan total 9 semester. Terus liburnya gimana? Yaitu di saat jurusan atau fakultas lain liburnya 3 bulan, 4 bulan, anak SBM langsung masuk semester berikutnya cuma libur 10 hari. Capek sih. Itu salah satu keluh kesah anak SBM sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, hemat setahun udah jadi sarjana. Oh iya, karena anak SBM diharapkan lulus 3 tahun, nama angkatan kami itu pakai tahun lulus, kayak universitas di Amerika. Jadi, aku SBM atau manajemen 2020 nama angkatannya. Kadang dilema sih, bingung gitu kalau ke orang ngomongnya angkatan berapa, karena kalau aku ngomong angkatan 2017 tapi orang tahu aku anak SBM dan pakai tahun lulus, aku dikiranya lulus tahun 2017. Kalau KT di fakultas lain di ITB itu 12,5 juta per semesternya. Nah, kalau di SBM itu 20 juta per semesternya. Dan 1 tahun kan 3 semester. Jadi per tahun itu harus nyiapin 3 kali 20 juta, 60 juta buat yang program reguler. Dan masuknya dari SNMPTN atau SBMPTN. Menurutku worth it sih, karena di SBM itu dapat fasilitas yang nggak ada di fakultas lain. Kayak
Pengantarnya pakai bahasa Inggris dalam kegiatan belajar mengajar. Terus gedungnya mewah. Terus anak SBM itu KTM-nya 2. Jadi yang satu kartu tanda mahasiswa dari ITB, satu lagi kartu tanda mahasiswa khusus SBM. Yang dimana kartu itu dipakai buat keluar masuk gedung SBM dan untuk absen juga. Ada student lunch lagi buat tugas atau refreshing dan lain-lain, banyak fasilitasnya. Oh iya, tadi kan aku bilang 20 juta itu untuk program reguler yang masuknya lewat SNMPTN atau SBMPTN. Nah, kalau yang masuknya lewat SMITB atau seleksi mandiri, mereka UKT-nya 25 juta per semester. Dan untuk program internasional, yaitu International Business, mereka per semesternya 40 juta. BTW, data-data nominal UKT ITB ini aku dapetnya dari situs resmi ITB dan SBM ITB ya guys. Di SBM kuliahnya kayak gimana? Rame banget, serius. Aku senang kuliah di sini dan ya jujur aku masih betah sih 3 tahun kayak kurang gitu. Kenapa? Karena kita breakdown satu-satu ya. Yang pertama itu entrepreneurial mindset and skills. Jadi selama kuliah di sini aku ngerasa kalau SBM itu nanemin banget entrepreneurial mindset ke kami. Kayak gimana sih cara melihat peluang dan memanfaatkannya. Terus kami juga dibekelin sama skill-skill yang related sama dunia kerja maupun bisnis. Kayak negotiation, membangun koneksi, terus nge-approach klien atau vendor, terus nge-follow up-nya gimana, dan lain-lain. Bahkan menariknya, ini yang jurusan manajemen sih. Kami pernah diajarin cara berpakaian dan dandan untuk event-event yang akan didatengin. Terus kami juga pernah ngerasain secara langsung praktek table manner di salah satu restoran hotel di Bandung. Itu ramai banget. Kami juga pakai business suit gitu. Terus learning by doing. Ya seperti yang aku sebutkan tadi. Jadi banyak banget teori yang kita praktekin secara langsung. Contohnya nih, waktu mata kuliah Business Communication di semester 4, kami dapat tugas untuk melakukan sosial eksperimen mengenai respon orang terhadap appearance kita. Jadi per kelompok tuh, satu kelompok orangnya macam-macam, ada yang pakai baju formal, ada yang pakai baju casual, sama ada yang pakai laid back. Terus kami kayak eksperimen gitu loh, berbaur sama orang, terus respon mereka gimana sih. Terus waktu semester 2 mata kuliah Study of Human Society, ini ramai guys, di akhir semester gitu satu angkatan ekskursi ke desa buat penelitian. Nah penelitiannya ini kayak game RPG in real life gitu, jadi ada misi-misi yang harus kita lakukan, kayak ketemu misalnya kepala desanya, terus ketemu dukun, terus ketemu siapa. Itu untuk meneliti behavior mereka, berbaur sama mereka secara langsung, dan lain-lain. Waktu angkatanku sih dibagi 4 gitu, kayak ada yang neliti ekonomi, ada yang neliti sosialnya, ada yang neliti religi atau mistis gitu, aku lupa. Pas satu lagi neliti kesenian. Waktu itu aku ambil yang religion sama mistis gitu, terus aku datang ke tempat keramat gitu, ramai banget pokoknya. Aku dapet salah satu desa di Banjar. Nah itu kan praktek-praktek skill atau teori-teori. Gimana kalau praktek soal bisnis general? Kalau secara bisnis itu yang paling berkesan waktu tahun pertama nih, ada mata kuliah Introduction to Business. Itu UAS-nya kita simulasi bisnis. Jadi bikin bisnis kecil-kecilan gitu dan sama 2 hari jualan di tempat. Nah ini sebenarnya tiap angkatan beda-beda aturannya, tapi waktu angkatanku itu satu kelompoknya itu satu kelas dibagi 2, terus bikin company. Jadi kayak presentasi dulu ke dosen, kalau di approve kita dapat modal, terus kita olah gitu. Nah terus di tingkat 2 kalau ngambil manajemen itu ada namanya IBE atau Integrated Business Experience. Nah di sini pengalaman bisnisnya berasa lebih autentik gitu. Kenapa? Karena lebih lama ngejalaninnya selama 2 semester dan konfliknya lebih nyata gitu, entah konflik antar teman, entah konflik antar vendor. Lalu gamification and role play, ini paling menyenangkan buat aku karena kita main game gitu loh belajarnya. Pernah waktu Study of Human Society itu main Monopoly, terus waktu mata kuliah Operation main Lego, lomba gitu. Dan gak jarang juga tiap semester tuh ada mata kuliah yang lombain satu angkatan gitu, main game besar-besaran buat dapet nilai.
Contoh spesifiknya nih, waktu semester 4 kalau nggak salah, itu SBM ngadain scavenger hunt buat angkatan aku. Itu gabungan dari mata kuliah marketing, decision making, sama business communication. Jadi seharian itu tiap kelompok pakai kostum, kita keliling-keliling Bandung buat nyari petunjuk, mecahin teka-teki. Terus sore hari itu kekumpul gitu cluenya mecahin satu case besar. Case besar itu teori decision making sih. Ngerjain itu berkelompok, deadline-nya malam itu juga guys. Tapi rame karena waktu ngerjain case besar itu kita sambil makan-makan McD gitu delivery. Terus di pertemuan berikutnya ada award banyak. Jadi ada pemenang-pemenangnya gitu, kayak kelompok dengan poin tertinggi, kelompok dengan kostum yang terunik, atau kelompok terkompak dan lain-lain. Banyak hadiahnya juga. Ya rame sih, jadi kayak main game gitu. Oh sama ada satu lagi, itu berkesan banget buat aku sebagai anak tahun pertama SBM ITB. Jadi waktu semester 2 di mata kuliah Leadership and Management Practice, masuk ke kelas kan tuh, nggak ada dosen. Di semua kelas gak ada dosen. Terus tiba-tiba di LCD ada suatu makhluk bernama Sordon. Ini kalau anak angkatanku nonton relate banget ini. Namanya Sordon, kayak hai aku Sordon, dunia sudah hancur. Itu momen yang membingungkan tapi bikin penasaran. Terus kami dapet task gitu, kayak langsung disuruh bikin esai dalam 30 menit kalau nggak salah, tentang apa yang kami lakuin untuk menyelamatkan dunia atau apa. Intinya bikin project itu bebas. Terus setelah pertemuan hari itu Sordon muncul untuk beberapa minggu gitu. Kita dapat notification email dari Sordon kayak kelas hari itu harus ngapain, kita kerjain tasnya dan lain-lain. Jadi ada story-nya gitu lah. Rame banget gak sih? Aku pengen ngulang sih kalau bisa, itu rame. Walaupun ada stressful-nya juga karena deadline-nya mepet-mepet. Tapi sebenarnya di SBM tugas-tugasnya emang mepet-mepet sih deadline-nya. Ya, membiasakan diri. Terus kalau roleplay, kalau di jurusan aku waktu itu ada mata kuliah Human Resource Management. Nah, kami dapat tugas besar buat bikin simulasi rekrutmen kerja. Jadi tiap kelas itu ada perwakilan kelompoknya yang bikin company fiktif dan berperan sebagai recruiter. Sisanya itu jadi pelamar kerja. Aku waktu itu dapat peran jadi pelamar kerja. Di situ kerasa simulasinya feelsnya dapet gitu loh, karena aku ngerasain buat CV dari awal, ngelamar, interview dan lain-lain. Terus aura kompetitifnya juga kerasa, walaupun sama temen sangkatan, temen sejurusan, tapi ya kerasa aja gitu saingannya. Dan kami juga pakai outfit buat ngelamar kerja beneran, jadi kerasa real. Hal selanjutnya yang banyak dilakuin di SBM itu adalah project. Nah, di tahun pertama itu banyak project biasanya di mata kuliah Performance Art dan Leadership Management Practice. Waktu itu di angkatanku, mata kuliahnya itu kita bikin project-project apa aja yang kita mau, asal itu visible. Dan nanti project itu bakal dimentorin sama dosen-dosen sesuai bidangnya. Ada yang bikin konser musik, ada yang bikin turnamen e-sport, dan lain-lain. Kalau aku sendiri waktu itu bikin project bikin aplikasi buat Android, jadi platform buat belajar bisnis gratis itu, kerjasama sama anak informatika. Yang aku dapat dari mata kuliah yang ada project itu, yang pertama project management. Di sini belajar langsung banget sih soal project management, gimana cara kita ngatur timeline, gimana supaya progresnya itu on time, terus gimana cara ngedistribusin kerja. Terus belajar juga cara memimpin diri sendiri, memimpin teman satu tim, dan berusaha deal dengan konflik maupun masalah yang ada selama project. Karena salah satu ciri khas di SBM itu tiap semesternya ada perpecahan antar teman karena konflik dalam project itu. Tapi dari situ banyak banget belajar soal kerja secara profesional dan misahin hubungan pertemanan. Karena kan kadang nggak enakan gitu ya ke temen kalau ada apa, tapi di sini belajar banyak biar bisa kerja secara profesional. Dan yang pasti itu manajemen waktu. Karena proyekan itu kan makan banyak waktu di luar jam kelas, jadi harus pinter-pinter atur waktu. Jujur waktu tahun pertama aku masih kacau banget atur waktunya, dan alhasil aku kadang pulang subuh gitu dari working space.
karena di kampus tengah malam tutup, jadi pindah ke working space itu buat kerjaan proyek. Terus nih, di SBM itu emang mostly kerjanya kelompok, karena kita diajar buat bisa kerja sama siapapun. Diajar buat bangun hubungan baru sama orang, karena di luar nanti kan kita pasti butuh koneksi. Terus bakal kerja sama banyak orang juga. Jarang sih ada tugas individu gitu, lebih banyak kerja kelompoknya sama kuliah di SBM. Nggak cuma tugas, tapi ujian akhir juga kadang ada yang berkelompok gitu, kayak misalnya presentasi kelompok atau bikin proyek kelompok. Selanjutnya, di SBM itu banyak belajar dari refleksi diri. Jadi dari praktek-praktek atau dari proyek-proyek yang kita lakuin, itu biasanya kita disuruh bikin namanya learning journal. Sejak semester 1 udah disuruh bikin. Jadi apa yang kita dapetin dari hal tersebut, insight apa yang kita dapet, terus aku tadi mungkin udah sebutin kenapa kita bisa gagal atau berhasil, terus apa sih yang bisa diimprove dari diri kita, semacam itulah. Kalau misalnya di ITB biasanya mahasiswa tuh ngerjain laporan praktikum, anak SBM itu ngerjainnya learning journal. Lalu soal full English, nah ini banyak banget ditanyain sih sama calon mahasiswa barunya SBM ITB. Kak, kalau kuliah di SBM itu Inggrisnya harus jago ya? Kak, gimana nih aku nggak terlalu bisa bahasa Inggris dan lain-lain. Emang sih di SBM itu mostly pakai bahasa Inggris. Materinya pakai bahasa Inggris, ujiannya pakai bahasa Inggris, tugas pakai bahasa Inggris. Bahkan skripsi atau tugas akhir kamu juga bakal pakai bahasa Inggris, sidangnya juga, presentasinya gitu. Tapi tenang aja, kalau nggak jago dari awal, karena aku juga dulu waktu masuk SBM nggak terlalu jago sih, kayak biasa aja, atau mungkin di bawah rata-rata. Ya, nanti bakal adaptasi sendiri sih, karena aku juga dari awal kalau tugas-tugas gitu bikin esai, biasa aku lihat Google Translate masih nyontek-nyontek. Tenang aja, ada beberapa dosen yang ngasih kelonggaran buat ngajar pakai bahasa Indonesia. Waktu itu sih angkatanku pas tahun pertama suka request gitu ke dosennya, Pak pakai bahasa Indonesia aja Pak, kayak gitu, nanti diajarin Indonesia. Terus di SBM itu nggak terlalu permasalahin grammar, yang penting dosen-dosen ngerti maksud kita. Kayak misalnya nanya di kelas, aku juga dulu grammarnya acak adut, tanya-tanya aja, ya jawab pertanyaan dosen, jawab aja, asal ngerti nggak apa-apa. Di tugas sama presentasi juga. Nanti bakal adaptasi sendiri juga kok, jadi kebiasa gitu, karena lingkungannya mostly bahasa Inggris. Nah, tapi nggak ada salahnya juga buat ningkatin bahasa Inggris kita di luar kelas. Dengan hal simpel aja, kayak misalnya nonton video bahasa Inggris atau baca buku bahasa Inggris. Biar nanti pas skripsi nggak terlalu kesusahan. Apalagi nanti kan sidangnya presentasi itu pakai bahasa Inggris, tanya jawabnya juga bahasa Inggris. By the way, di tingkat 3 nanti ada program exchange yang ditawarin SBM buat program reguler, manajemen atau entrepreneurship. Jadi kita bisa exchange selama 1 semester ke partnership universitiesnya SBM. Macam-macam, ada ke Belanda, Amerika, Taiwan, Jepang, dan lain-lain. Nah, tapi exchange ini bayar sendiri biaya hidupnya. Walaupun UKT-nya tetap bayar ke SBM dengan nominal segitu sih. Aku sendiri kemarin nggak ngambil program exchange-nya, jadi stay di SBM. Sebagai gantinya yang tetap di SBM, nanti kita bakal sekelas sama anak-anak exchange dari luar. Macem-macem sih kemarin waktu aku semester 7, aku ketemu dari Amerika ada, Jerman, Jepang, Korea, Brunei, dan lain-lain. Nah, terus pengalamannya menyenangkan sih. Aku waktu semester 7 masuk, bingung gitu kok banyak bule di kelas tiba-tiba. Kayak satu kelas tuh ada yang setengah kelas isi anak exchange semua. Paling dikit berapa orang ya? Paling 5 orang satu kelas ada anak exchange. Menyenangkan sih sebenarnya. Jadi dipaksa buat ngomong Inggris. Terus kerja sama mereka karena tadi kan banyak tugas kelompok tuh, kita sekelompok sama mereka anak-anak exchange. Terus main bareng juga. Dan kemarin aku dapat temen deket dari Jepang sama Korea. Ya sampai sekarang pun masih berteman baik sih, walau terpisah jarak, mereka kan udah pulang. Gimana guys? Semoga sharing kali ini bisa menjawab rasa penasaran kalian soal SBM ITB ya. Link yang related sama SBM ITB bakal aku taruh di description box. Siapa tahu kalian mau baca-baca atau cari lebih banyak info. Terus nih misalnya ada dari kalian yang masih mau nanya-nanya soal SBM ITB, mungkin ada info yang aku belum sebutin gitu, kalian bisa tulis di komen pertanyaan kalian dan nanti aku bakal bikinin video Q&A seputar SBM supaya lebih banyak info ke depannya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa buat like dan share ke teman-teman kalian.
Terus support aku dengan cara subscribe. Oh iya, jangan lupa juga buat nyalain notification bell-nya supaya kalian gak ketinggalan info kalau aku upload video terbaru. See you guys on my next video. Bye bye. Fioni, gone.